Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan sunnah-sunnah haji. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa sunanul haji, dan adapun sunnah-sunnah haji sab'un adalah 7. Ahaduha, adapun salah satunya 7, al-ifradu adalah ifrad. Wahwa, adapun ifrad, takdimul haji alal umroh, ialah mendahulukan haji atas umroh. Sunnah haji yang pertama adalah ifrad. Apa itu ifrad? Ifrad itu mendahulukan haji atas umroh. Ini adalah haji ifrad. Ada haji tamattu, mendahulukan umroh atas haji. Ini yang dipilih oleh, yang suka dilakukan oleh orang Indonesia, yang diamalkan oleh orang Indonesia. Ada haji kiron. Itu haji kiron adalah berbarengan antara umroh dan amalan haji. Nah, di sini. Namun di dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang lebih utama adalah haji ifrad. Dia mendapatkan kesunahan, artinya ketika kita memilih ifrad, kita mendapatkan kesunahan. Wa huwa taqdimul haji alal umroh, mendahulukan haji atas umroh. Bi ayyuhrima, dengan berihram ianya orang awalan, di awalnya. Bil haji, dengan ihram haji, min mikotihi, dari mikotnya haji. Nah, jadi berihram dulu untuk haji dari mikotnya haji. Wayafrugo, dan kenapa dia lebih utama? Karena ada 2 amalan. Dia ihramnya 2 kali, kan gitu. Ihramnya 2 kali. Nah, beda dengan tamattu. Tamattu ini dia melanggar, nanti dia akan membayar denda. Kenapa membayar denda? Karena biasanya yang tamattu ini tidak ngambil ihram, tidak ihram dari mikot. Nah, kita lanjutkan. Wayafrugo, dan menyelesaikan minhu, dari haji. Summa yakhruju, kemudian keluar ianya orang, an Makkah, dari Makkah, ila adnal hilli, kepada paling dekatnya tanah halal. Fayuhrimu, maka berihram ianya orang, bil umroti, dengan ihram umroh. Wayati, dan melakukan ianya orang, bi amaliha, dengan amalannya umroh. Walau akasa, apabila membalikan ianya orang, lam yakun, maka tidak ada siapa orang, mufridan, adalah orang yang haji ifrad. Jadi di sini dijelaskan bahwa dia berihram awalnya untuk haji di mikotnya haji, kemudian ia menyelesaikan haji tersebut, dan ia keluar dari Mekah kepada menuju tanah halal yang paling dekat. Kemudian ia berihram lagi, ihram untuk umroh, dan melakukan amalan umroh. Nah, ini jadi 2 kali dia, makanya lebih afdol. Kalau seandainya terbalik, maka tidak disebut haji ifrad. Kemudian wasani, adapun yang kedua talbiyah, adalah talbiyah. Wa yusannu, dan disunahkan al-iksaru, apa memperbanyak, minha, dari talbiyah, fi dawamil ihram, di selama waktu dawamnya, atau selama dalam masa ihram. Wa yarfa'u, dan mengangkat ar-rajulu, siapa lelaki, sautahu, pada suaranya, biha, dengan talbiyah. Jadi talbiyah, yang kedua adalah disunahkan talbiyah, memperbanyak talbiyah tersebut selama masa ihram. Dan bagi seorang laki-laki, dia mengangkat suaranya dengan talbiyah tersebut. Gimana lafaz talbiyah? Walab juha, dan adapun lafaz talbiyah, ini sudah maklum kita insya Allah apal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini. Jadi labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Allahumma labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. La syarikalah, tidak ada sekutu itu maujud laka, bagimu. Innal hamda, sungguhnya segala puji, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka, adalah bagimu. Wal mulk, dan segala kerajaan. La syarikalah, dan tidak ada sekutu itu maujud laka, bagimu. Nah, ini lafaz labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa idza faraga, apabila menyelesaikan ianya orang, minat talbiyah, dari talbiyah,
shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasa'alallaha, kemudian ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-jannata, pada surganya, waridwanahu, dan keridwaannya Allah Subhanahu wa taala, wa istadzabahu, dan wa isti'adza, dan memohon perlindungan bihi, dengan Allah, minan nar, dari api neraka. Ini yang harus kita baca di sunnah, maksudnya kesunahan yang harus kita baca. Talbiyah, setelah talbiyah, maka kita bersalawat pada Nabi SAW dan memohon pada Allah agar dimasukkan kita ke dalam surga, memperoleh surganya dan keridhoannya, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Bisa juga kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wasalis, dan adapun yang ketiga, tawaful kudum, adalah tawaf kudum, tawaf kedatangan. Wayahtasu, dan tertentu atau terkhusus apa tawaf kudum bihajin, dengan haji. Jadi tawaf kudum ya tertentu untuk haji. Dakhala, yang masuk ianya orang, Makkata, pada Mekkah, qoblal wukuf, sebelum wukuf, bi Arafata, sebelum wukuf di Arafah. Wal mu'tamiru, dan orang yang berumroh, idza tawafa, apabila tawaf siapa orang, lil umroti, untuk umroh, ada za'a, niscaya mencukupi pada tawaf kudum tersebut, anil tawafil kudum, dari tawaf kudum. Jadi tawaf kudum terkhusus untuk haji ketika ia masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah. Namun ketika orang yang umroh, tawafnya umroh tersebut sudah mencukupi dari tawaf kudum. Nah, maksudnya seperti itu. Warobi, dan adapun yang keempat adalah al-mabit bimuzdalifah, mabit bimuzdalifah. Wa'adduhu, dan adapun anggapannya mabit. Nah, anggapannya mabit maksudnya dan adapun anggapannya musannif minas sunani, termasuk dari sunah-sunah, huwa, yaitu adapun adduhu, ma, adalah perkara yaktadihi, yang memutuskan pada ma, pada perkara kalamur Rafi, apa kalamnya Imam Rafi. Jadi mabit di Musdalifah adalah anggapannya musannif, pendapatnya musannif Syekh Abu Suja. Ia mengatakan ini termasuk dari sunah-sunah. Seperti sebagaimana yang menentukan atau yang menyatakan atau yang memutuskan pada pendapat tersebut kalamur Rafi, kalamnya atau pendapatnya Imam Rafi. Lakin, tetapi alladhi tetapi pendapat. Lakin alladhi maksudnya pendapat. Jadi alladhi ini kembali kepada perkataan atau kaul. Perkataan atau kaul. Adapun pendapat fi ziyadati raudah, di dalam kitab Ziyadah Raudah wa Syarhil Muhadzab, dan kitab Syarah Muhadzab, annal mabita bi Muzdalifata, sungguh mabit di Muzdalifah wajibun, adalah wajib. Nah, ini pendapatnya Imam Nawawi. Nah, pendapat yang dikukuhkan adalah pendapat yang diutarakan oleh Imam Nawawi, yaitu mabit di Muzdalifah adalah termasuk wajib haji. Ketika ditinggalkan, baik lupa maupun sengaja dan sebagainya, maka dia harus membayar denda dam. Nah, kalau sunnah kan tidak membayar apa-apa kalau ditinggalkan. Maka ketika ada pendapat Imam Rafi dan Imam Nawawi, yang harus kita ambil adalah yang dijelaskan oleh guru-guru kita adalah pendapatnya Imam Nawawi. Wal khamis, dan yang kelima adalah rakaat tawaf, 2 rakaat salat tawaf, 2 rakaat tawaf. Ba'dal farogi, setelah selesai minhu, dari tawaf. Wa yusallihima, dan salat ianya orang hima, pada 2 rakaat khalfa maqami Ibrahim, di belakang makom Ibrahim alaihissalatu wassalam, alaihissalam. Jadi hendaklah ia salat di belakang makom Ibrahim. Wa yusirru, dan disirkan bil qiraah, dengan bacaan fihima, di dalam 2 rakaat, naharon, pada siang hari. Wa yajharu, dan menjaharkan ianya orang biha, dengan bacaan lailan, pada malam hari. Jadi sunnah kalau siang ya sir suaranya, kalau malam jahar suaranya. Wa idalam yusallihima, ketika tidak salat ianya orang hima, pada 2 rakaat khalfal maqam, di belakang makom Ibrahim, fafil hijri,
maka di dalam Hijr Ismail. Ketika nggak bisa karena orang berkerumun banyak sekali, kita tidak bisa dan sulit, maka di dalam Hijr Ismail. Wa illa, jika tidak bisa juga fafil masjidi, maka di dalam masjid. Wa illa, kalau tidak bisa juga fafi ayyi maudhi'in sya'a, maka di tempat manapun sya'a yang berkehendak atau yang bisa dia. Jadi ini bebas ya, bebas kita milih di mana saja, minal haram, baik itu di tanah haram, wa ghairihi, atau selain tanah haram. Ini kemudahan buat kita. Jadi di mana saja sholat boleh sudah mendapatkan kesunahan. Kemudian wasadis, adapun yang keenam, al-mabit di Mina, mabit di Mina. Hadza, adapun ini, ma adalah pendapat sohahahu yang mensahihkanhu pada ma, ar-Rafi'iyu, Imam Rafi. Jadi yang keenam adalah mabit di Mina, sebagaimana yang diutarakan, yang dituturkan oleh Imam Rafi. Mabit di Mina adalah bentuk kesunahan. Lakin tetapi sohaha mensahihkan An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, fi ziyadati raudah, di dalam ziyadah raudah, al-wujuba, pada kewajiban. Lagi-lagi Imam Nawawi memilih pendapat ini adalah bentuk suatu kewajiban. Nah, ini pendapat yang dikukuhkan. Ketika kita meninggalkan mabit di Mina, maka kita meninggalkan kewajiban, artinya kita membayar denda. Nah, di sini. Jadi ini pendapat yang dikukuhkan adalah suatu bentuk kewajiban. Wasabi', dan adapun yang ketujuh, tawaful wada, adalah tawaf wada. Inda iradatil khuruj, ketika ingin keluar min Makkah, dari Makkah, lisafarin, untuk safar, hajan, adalah ia berhaji, karena yang ada siapa orang, aula. Nah, tawaf kepada meninggalkan Mekah untuk safar, maksudnya ketika dia berhaji ataupun tidak berhaji, maka tawaf wada adalah suatu bentuk kesunahan. Tawilan adalah panjang, karena safaru, yang ada apa perjalanan, au qasiron, atau pendek perjalanan. Baik itu perjalanan panjang atau pendek, maka tetap disunahkan untuk tawaf wada. Wama, dan adapun perkara atau pendapat zakaro yang menyebutkan hu pada ma al musannifu, siapa musannif. Min suniyatihi, termasuk dari kesunahan-kesunahan, kaulun marjuhun, adalah adapun perkataan yang marjuh, yang lemah. Jadi tawaf wada bentuk dari kesunahan adalah yang diutarakan oleh musannif Syekh Abu Suja. Ini adalah kaul yang marjuh, kaul yang lemah. Lakin tetapi al-azhar, adapun yang azhar, kaul yang azhar, wujubuhu, adalah kewajiban. Maksudnya suatu kewajiban, ketika ditinggalkan maka akan kita kena sanksi membayar dam. Wa yatajarradu ar-rajulu, dan wayatajarrodu, dan melepas atau mengkosongkan ar-rajulu, siapa lelaki, hatman, secara wajib, kama, sebagaimana perkara, fi syahril muhadzab, di dalam keterangan kitab ya, di syarah al-muhadzab, indal ihrami, ketika ihram. Jadi mengosongkan, melepaskan seorang laki-laki ketika ihram, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab syarah muhadzab, anil muhid, sesuatu yang berjahit, yang meliputi dari jahitan, minas siap, dari pakaian, wa'an mansujiha, atau dari maksudnya mansujiha ini dari tenunan, kemudian wa'an mak'udiha, atau dari ikatan, wa'an ghairi siap, dan juga dari selain pakaian, min khaufin, dari muzah, wa na'lin, atau dari sendal. Wayal basu, dan mengenakan ianya orang, izaron, pada izar. Izar itu sarung. Waridaan, dan selendang, abyado, ini yang putih keduanya. Jadi daini, yang baru keduanya, wa illa, jika tidak ada. Kemudian panazifa ini, maka yang bersih keduanya. Jadi di sini dijelaskan bahwa saat ihram, menurut keterangan di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, seorang laki-laki wajib menghindari pakaian yang berjahit. Nah, yang meliputi maupun yang berjahit, baik itu di tenun atau di kelabang,
di seperti ya diikat dan sebagainya, dan dari selain pakaian yang berupa muza dan sandal. Nah, dan wajib bagi dia, artinya seorang bagi dia mengenakan jarik dan selendang berwarna putih. Harus kita memakai sarung, dan ini bagi laki-laki, sarung dan selendang berwarna putih yang baru. Jika tidak ada yang baru, maka yang bersih. Panazifa ini, maka yang bersih. Itu saja kesunahan-kesunahan haji, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.